Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami ta'zimi, panjenengan semua para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia, sukses dunia sampai akhiratnya bersama dengan keluarga dan bahkan sampai keturunan panjenengan semua. Semoga modal, waktu, tenaga dan bahkan biaya untuk mengikuti pengajian malam hari ini senantiasa dibalas oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan, keberkahan, kebaikan, kesehatan, kedamaian, ketenangan, kesuksesan, keselamatan, serta kebahagiaan di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Salam dari kami, studio, keluarga besar KRT Nur Hayati Negara serta Karma 212 mengucapkan selamat mendapatkan wakil atau pimpinan pemerintahan dan pelaksana kebijakan yang ada di negeri kita ini. Semoga Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan staf para menterinya semuanya mampu melaksanakan amanah rakyat Indonesia, walaupun nantinya cuma 5 tahun ya, tapi tetap dengan dukungan kita bersama, kita beri waktu kepada mereka untuk berjuang ya, sesuai dengan janjinya ketika dulunya berkampanye ria dengan tujuan memakmurkan rakyat kita bersama. Kita harus mendukungnya walaupun ada kekurangan atau kekecewaan, karena tidak ada pemimpin yang sempurna, itu tidak ada. Yang penting tetap kebijakan-kebijakan tersebut jika membawa maslahah secara ammah terhadap rakyat se-Nusantara, maka kita wajib mendukungnya. Dan alhamdulillah pada pelantikan menteri-menteri yang membantu Pak Presiden dan wakilnya tidak ada dari kalangan Ba'alawi. Ini yang harus ditiru oleh PBNU. Harusnya begitu gitu loh. Ini namanya benar-benar bangsa yang merdeka dari cengkeraman Belanda, Jepang, dan Belanda lagi sampai ke orang-orang yang dibawa Belanda ke Indonesia. Jadi ini namanya benar-benar merdeka. Jadi sepenuhnya ya, kita dukung bersama lah. Jangan kita serikali dulu, kita beri kesempatan ya. Karena memang tugas memimpin 282.400.000 rakyat Indonesia ini tidak semudah membalik kedua tangan. Tetap pasti akan ada halangan dan rintangan. Apalagi
persaingan tidak hanya persaingan level lokal Asia Tenggara saja, tetapi juga sudah global, internasional, sedunia. Dan harusnya ya presiden dan wakil presiden itu harus didukung bersama supaya kuat. Walaupun aslinya tidak begitu kuat, tapi kalau kita kasih kekuatan dukungan, doa atau beat, maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan harapan kami Pak Prabowo nanti juga memiliki kebijakan seperti yang seringkali beliau ucapkan, yakni akan mengembalikan ya bangsa ini tidak seperti dulu zaman Belanda ketika menuliskan satu tulisan rasis ya, Verboden, Voorhonden, en Inlander itu tidak berlaku lagi gitu. Harus dijalankan oleh beliaunya ya. Jadi kita dukung bersama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita seringkali mendengarkan sabda Nabi kita, yakni laisa minna man lam yarham shagirona wa yuqir kabirona. Tidak termasuk bagian daripada umatku, pengikutku, yaitu orang yang tidak bisa menyayangi, mengasihi orang-orang yang lebih muda usianya atau lebih kecil posisinya, dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih besar jabatan atau posisi amanahnya. Jadi maknanya ini bisa dua sisi, berbeda tetapi sama saja, yakni kita harus menghormati orang yang lebih tua. Rakyat kecil, rakyat biasa harus menghormati pejabat pemerintahan yang melaksanakan amanahnya. Jadi sama-sama gitu. Pejabat juga harus melaksanakan amanat rakyatnya, rakyat juga harus menghormati, menghargai ya kebijakan dan mentaati aturan pemerintahnya. Wong cilik, wong gede, bahasanya seperti itu. Tapi kalau umur ya selaku penganut kultur NU ya, ibarat umat yang shogiroh ya, kecil ya, harus menghormati struktur ya, mulai ranting, MWC, PC, PWNU, PBNU, Mustasar, Surya. Kita harus menghormati. Tetap kami menghormati sekelas beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, menghormati Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menghormati adik saya Gus Farul Razi Bulu Lawang. Saya katakan adik saya karena beliau masih saya sayangi. Seandainya saya tidak menyayangi beliau, hancur sudah, betul. Kuncinya sudah ada di tangan saya, tapi karena takutnya saya itu nanti lambene kiai, akhirnya saya nggak mau. Jadi kalau urusan privasi ya, urusan pribadi ya, saya sangat menjaga betul itu. Sangat menjaga betul. Seandainya kita mau buka-bukaan semua, ajur semua, ajur itu. Lalu saya masih menyayangi beliau, ya. Jadi belajar lagi untuk jangan menjadi Abdul Butun. Kalau sholat itu khusus untuk adik Fahru Razi, tirulah Imam Ali. Apa Imam Ali? Ketika sholat posisi tangannya di bawah pusat, di atas faraj. Jadi Allahu Akbar, sini mengendalikan dua nafsu, nafsu di atas perut ya, dan nafsu di bawah perut. Baca lagi kitab Wasiatul Mustafa, insya Allah selamat Anda. Karena ini hukum karma 212 akan berjalan sesuai dengan nalurinya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena sudah kun kok, maka fayakun berjalan sistem itu.
Tapi tetap kami mewanti-wanti ya kawan-kawan kami untuk tetap menjaga etika, tetap berakhlakul karimah ketika mengingatkan orang yang lebih tua, khususnya kiai-kiai kita. Kita doakan bersama semoga para kiai-kiai sepuh, pondok-pondok pesantren pengasuh, ya, ustadz-ustadzahnya semua, kiai bunyai, tuan guru, tengku, ajengan, semua yang sepuh-sepuh yang usianya lebih tua dari kita, ya kita menghormati dengan tetap menasihati. Jangan sekali-kali untuk mengedepankan husnudzoni, hanya berbaik sangka saja masalah Ba'alawi. Karena jika zaman sekarang ini masih menggunakan standar husnudzoni, maka rusak semua ini. Rusak. Harus mengandalkan waspadai. Jangan husnudzoni. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sama seperti ketika saya keliling kemana-mana, saya mengaku sebagai jejaka. Terus banyak yang percaya karena husnudzon saja. Ajur apa enggak? Ya ajur. Padahal saya sudah punya istri dan anak-anak. Saya menjual kuningan ke panjenengan, jenengan husnudzon saja. 1 kilo kuningan jenengan beli 1 kilo emas. Itu namanya husnudzon. Harus waspada. Zamannya beda. Kalau dulu iya saja, sekarang beda zamannya. Oleh sebab itu, para yai sepuh, mumpung panjenengan masih ampuh, ya, menduduki jabatan struktural, jangan digunakan untuk yang membawa mafsadah, bukan maslahah bagi seluruh ummah secara ammah. Pernah saya sampaikan, jika para kiai yang duduk di struktural Suriah Mustasar PBNU mengeluarkan surat saktinya karena tanda tangannya masih ampuh itu tadi, ya, menggeser nama Kiai Haji Maduddin Usman dari LBM PBNU, maka sama dengan panjenengan semua, wahai para kiai-kiai yang tanda tangan itu, mengadopsi kejahilan, melestarikan kebodohan, dan mengadopsi kemafsadahan yang terbarukan. Al-muhafadzatu alal jahalah al-qadimah wal akhdhu bil mafsadah al jadidah. Berarti panjenengan tidak lagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyayikh pendiri NU dulu. Tidak mengayomi masyarakat kalangan bawah, tidak yarham sawirona. Padahal pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yarham sawirona. Wong cilik, jamaah-jamaah kita, ya, itu gak ngerti apa-apa. Ngertinya wis pokoknya manut-manut saja. Terus jenengan semaunya, karena yang memiliki legalitas organisasi, stempel, kop, serta tanda tangannya, panjenengan masih berguna, ya, terus jenengan gunakan seenaknya, ya, maka hukum akibat akan berjalan apa adanya sesuai dengan nalurinya. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari oleh semuanya. Jadi nasihat saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, jenengan sudah sepuh, untuk apa membela kaum Ba'alawi yang sudah jelas merusak agama di depan mata? Begitu juga Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf,
Untuk apa hidup Anda? Hanya berguna untuk sesaat saja. Pikirkanlah waktu yang khalidina fiha abada. Di dunia untuk generasi kita selamanya, di akhirat begitu juga. Hasil dari apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita kerjakan, akan ada tuntutannya. Lihatlah, ya, arus bawah kultur NU yang ada. Apa yang terjadi? Gara-gara balas budikah? Ya. Ini masih dalam koridor kesabaran. Kami tetap bersabar karena memang ini saya anggap sebagai musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, ya harus bersabar menerimanya dan memperbaikinya. Tetap bersabar kan? Karena apa? Ini sudah masuk dalam relung jantung hati, memori, khususnya masyarakat Nahdliyin ini, yang sudah tertanam sejak lama, tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bahwa para habib-habib itu adalah cucu Nabi kita. Padahal sebaliknya. Terus kiai-kiai kita ini tidak mau open-minded, tidak mau terbuka wawasannya, masih berdasarkan opo jare kiai-kiai kita dulu. Bahkan baru-baru ini ada sekelas Kang Mas Nuruddin yang katanya lulusan dari Mesir itu masih memiliki pendapat lebih baik mengikuti ijma ulama. Zamannya beda, Dek. Nggak sama. Kitab-kitab sudah ada. Saya sudah menemukan kitab ini sudah lama, tapi saya nggak mau buka dulu sebelum waktunya. Walaupun sudah diijma 1000 ulama sekalipun, tetapi jika ditemukan data yang lebih akurat, ya maka harus menerima. Sama dengan ketika kita dulu memahami arti dari mata qaddama min dzambihi wa mata akhara. Mata qaddama min dzambihi itu adalah dosa yang telah lalu, wa mata akhara, dan dosa yang akan dijalankan. Loh, kan nggak gitu. Mata qaddama min dzambihi wa mata akhara atau mata qaddama min dzambika wa mata akhara itu berarti dosa masa lalu dan dosa yang baru, gitu loh. Dosa yang lalu dan dosa yang baru-baru kemarin itu loh. Bukan dosa yang akan dilakukan. Wah, dulu dilakoni kok di ngapura itu apa nih? Nah, ini cara memahami. Seperti ketika kita memahami tentang konteks perkembangan pemahaman nubuatan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, ada yang sedikit berbeda dengan kitab-kitab klasik yang ada. Ketika kita memahami Dabah itu apa, Ya'juj Ma'juj itu siapa, Dajjal itu di mana, berapa, ya, Nabi Isa itu apakah sudah wafat atau tidaknya, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris itu apakah sudah wafat atau masih hidup adanya. Kita ini terus membahasnya, pro dan kontra itu biasa itu, tetapi kita tetap mengadopsi ilmu pemahaman yang lebih mendekati akurasi tinggi, gitu. Sama-sama tidak mengerti, tetapi mana yang lebih mendekati ilmiah sesuai dengan akal sihah, dengan menggunakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun itu. Bukan ngakal-ngakali, bukan. Jadi ketika jenengan Kang Nuruddin atau Dik Nuruddin berdebat dengan Dik Guru Gembul, Dik Ja'far Rohadi, ya misalkan jenengan tetap kalah sebenarnya, cuma karena tawadhu'annya di Ja'far Rohadi seakan-akan mengaku kalah. Antara i'tiqadiyah dengan ilmiah itu bisa bersinergi bersama, sama dengan sains dan agama. Bisa diilmiahkan, tidak harus hissiyah. Ilmiah itu tidak harus hissiyah di indera, ya, seperti dimensi 3 itu tidak. Jadi nanti suatu saat kaidah-kaidah dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik itu bisa dinamis gitu, tidak statis. Yang statis itu hanya masalah akidah. Baku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun iman, rukun Islam, dan
musyahadah serta muraqabah. Islam, iman, ihsan itu. Ini yang statis loh, tetapi tetap walaupun begitu masih ada pemahaman terbarukan, tidak seperti pemahaman terdahulukan. Jadi begitu. Nanti insya Allah kita bahas pada bahasan ketika membaca komentar panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, jadi kita tetap harus bersabar menerima musibah, ya. Masyaikh kita, sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama masih belum terbuka hati dan pikirannya. Hanya hidayah Allah yang semoga menyertainya. Karena memang kita akui bahwa ulama-ulama kita sekelas LBM, PBNU sekalipun, PWNU misalkan, RNI, NU misalkan, nggak punya kitabnya. Kadang punya, tetapi tidak lengkap. Mungkin punya 5 kitab saja nasab itu ya, atau punya tobakot 2 itu ya, nggak ditemukan semua, dikumpulkan lalu dibanding-bandingkan, oh ketemunya ini di sini titiknya, enggak. Jadi intinya kalah izin dah. Dengan kalah izin akhirnya mengeluarkan kebijakan pemecatan terhadap Kiai Haji Maduddin Utsman itu. Sebenarnya itu saya muarah. Kiai Haji Maduddin Utsman, kawan seperjuangan kita, dikeluarkan dari LBM PBNU, itu saya marah, tetapi bagaimana lagi, harus bersabar gitu. Bersabar dan tetap melakukan pencerahan terhadap ummah tanpa kenal lelah, karena memang ini adalah tugas amanah, panggilan jiwa, hati dan nurani kita bersama. Jadi harusnya sesuai dengan sabda Nabi kita, kasihanilah umat ini. Karena jenengan-jenengan itu, wahai kiai-kiai sepuh, sebagai imam, sebagai orang yang besar, sayangi orang yang lebih kecil. Kami sebagai orang yang lebih muda, yang menghormati yang lebih tua. Baik tua secara posisi jabatan strukturalannya ataupun tua dari segi usianya. Mohon jenengan tetap terbuka. Di zaman sekarang ini tidak ada orang yang paling. Sekelas Hadratus Syekh, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri saja masih mau mendengarkan kita kok, walaupun beliau orang yang alim alama. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, itu ya orang-orang yang mau terbuka, walaupun usianya sudah tua, tetapi tetap mau ngaji bersama gitu loh. Nggak menutup diri, wah ilmu saya sudah mentok, saya sudah alamah derajat saya. Ilmu-ilmu baru itu ilmu apa itu? Apalagi sekelas lowong ini ada orang anak kecil dari Banten kok bisa menolak sekelas kiai-kiai, sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Al-Muhibbi, kok sombong ya. Ini Kiai Haji Miftahul Akhir, tetangga saya sendiri, malu saya sebagai orang Surabaya, malu saya sebenarnya itu, malu memiliki kiai sepuh NU yang tidak mau terbuka. Padahal mencari ilmu itu ilalahdi, bukan ilah sufi, ilah tuai, ilah alimi, enggak. Ilalahdi minal mahdi, ilalahdi long life education, pendidikan seumur hidup. Enggak ada kata-kata berhenti, karena ilmu itu terus dinamis, tidak akan pernah finish dan habis. Jadi saya pun juga begitu ya, belajar dan belajar. Ya. Sama dengan peso, silet pesmes, kalau didiamkan lama-lama ya tumbul ketul. Kalau digunakan terus diasah ya akan menjadi tajam. Semua ini sama-sama belajar. Lebih baik kita tidak hanya istikharah, ada istilah kan, waqad khoba man istakhor, dan juga waqad khoba man istasyar. Tidak hanya beristikharah tapi juga bermusyawarah. Dua-duanya itu loh. Tidak hanya istikharah saja tanpa bermusyawarah, karena terus berkembang secara alami ilmu ini ya, tidak akan pernah bisa berhenti. Saya sering idem, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Dik Ja'far Rohadi atau Guru Gembul.
Umat Islam ini terbelakang gara-gara apa? Gara-gara pemikirannya itu masih terbelakang. Loh, di China itu sudah mulai menggarap yang namanya kuantum ya. Gigabyte itu sekarang sudah mulai digeser menjadi terabyte kok. Ya. Tempat simpan memori hard disk, flash disk itu sudah mulai dirancang kecil tapi besar kapasitasnya kok. Kita masih ngurusi masalah kilobyte, megabyte, gigabyte saja enggak itu. Ilmu elektronik, perkembangan peradaban elektronik dan otomotif terus maju melesat ke depan. Tapi ilmu agama stagnan. Ini apakah agamanya? Bukan, orang-orangnya. Orang-orang kita saja yang tidak mampu memahami agama secara utuh, hanya secara butuh itu saja, yang sudah dianggap sebagai futuh, padahal belum futuh. Tapi diyakini wis futuh iki wis, padahal peradaban Islam di Indonesia ini masih tertinggal jauh. Lihatlah Iran, ya. Sumber daya alam yang sederhana itu mampu memproduksi rudal penjelajah antar negara, bahkan bisa antar benua. Akhirnya negaranya menjadi kuat, disegani oleh semua. Selain kerjasama dengan Rusia, China, Iran juga mampu mempertahankan teritorial ya, negaranya dengan sangat-sangat kuat. Nah, Indonesia justru gegeran saja. Antar sesama umat Islam dibentur-benturkan, nggak sempat memikirkan peradaban. Bagaimana kita bisa menjadikan kitab kuning, ya, pemahaman keagamaan secara klasik ini menjadi scientific, ya, dan bisa dibuktikan secara nalar, akal sehat, dan dikembangkan, dimanfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini, ya, karena memang yang namanya ilmu yang turun dari langit itu untuk bumi, kemaslahatan penduduk bumi. Ilmu yang berdimensi akhirat itu turun ke dimensi dunia untuk kemaslahatan penduduknya. Lah gunanya apa kita hanya berangan-angan seakan-akan berada di atas langit sana, padahal kita sekarang hidup di dunia 3 dimensi kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Jangan anggap bahwa yang namanya ulama itu orang yang alim, tapi nggak ada manfaatnya untuk apa, gitu loh. Ilmuwan-ilmuwan itu tidak harus yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, enggak. Tapi orang-orang yang benar-benar melakukan tuntutan keahlian untuk kemaslahatan bersama. Sama dengan profesor itu apa, doktor itu apa, gunanya jadi profesor itu untuk apa, kan begitu. Negarawan, ayo ngurus negara, agamawan, ayo ngurus agama, bersinergi bersama, tidak hanya ke sudut pandang akhirat saja, dunia kita juga harus perhatikan. Kalau umat Islam bercorak sufi saja ala Ba'alawi, gampang ditundukkan, gampang dihancurkan. Karena apa? Tidak memiliki kekuatan secara duniawi, baik ekonomi ataupun persenjataan. Lemah, gampang dianeksasi, gampang didikte oleh negara asing lainnya. Dalam hal ini tirulah China. Tahun 90-an China itu sejajar dengan Indonesia kita. Tapi setelah itu kita tertinggal jauh dari mereka. Jangan kita berprinsip, alah dunia itu untuk apa, nggak dibawa. Jangan begitu. Katal fakru ayyakuna kufron itu berlaku kok. Gitu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di negeri kita ini, ya, ada keturunan Arab dan ada keturunan Tionghoa. Ini kita ambil pelajaran kita semua. Keturunan Tionghoa ini sangat rajin bekerja. Dan keturunan Arab ini malas bekerja, menggunakan agama untuk menipu umatnya. Mohon maaf, ini saya sangat pedes ini. Pedih, bukan pedih, tapi pedes. Ya, karena ini fakta.
Jangan malas bekerja, karena bekerja itu bagian daripada ibadah. Orang-orang China itu gelem soro itu, walaupun mereka tidak mengenal kata-kata haram, halal, haram, wis pokoknya wal-wal kedual, bantal-bantal kuntal ya. Antara halam dengan halal itu nggak ada bedanya ya. Tapi mereka giat bekerja, etos kerja, semangat kerjanya tinggi, karena mereka berangan-angan hidup itu akan selamanya, seakan-akan begitu. Tapi yang sini, yang sufi-sufi Arab Alawi ini gandoli. Dia hanya berpegang teguh pada keyakinan itikadiyah saja, tanpa ilmiah. Sehingga anak didik kita, anak cucu kita yang usia produktif itu dijejali dengan keyakinan yang kontraproduktif. Akhirnya nggak semangat bekerja, sulit bersaing dalam kancah hidup pergaulan kerjanya, karena keahliannya yang tidak sesuai dengan tuntutan kerja yang ada. Nah, ini yang wajib dipikirkan bersama antara agamawan dan negarawan, antara yang besar dan yang kecil, antara yang tua dengan yang muda, bersinergi bersama. Laisa minna man lam yarham shogirona wa yuwakkir kabirona. Jadi tetap walau begitu kami bersabar terus untuk istiqomah menasihati kiai-kiai sepuh kita, karena memang pesantren-pesantren salafiyah itu harus membuka diri ya. Ada kotak dan saran sebenarnya dari wali muridnya, supaya kerjasama antar orang tua dengan pengasuh pondok pesantrennya itu ada komunikasi bersama, saling memberi dan menerima. Karena kalau tidak begitu, maka kita ini tertinggal jauh. Di saat kita sudah hidup di era zilenial sekarang ini, cukup dengan modal data, kita bisa video callan di seluruh dunia, jaringannya sudah nyambung semua. Tapi di sisi yang lain ada pondok pesantren yang mengajarkan santrinya untuk tirakat bisa berhubungan dengan orang yang jauh letaknya itu menggunakan ilmu Jonggo Sukmo, ilmu teleportasi, yakni dengan cara semedi, meditasi, tetapi harus dengan tirakat yang tinggi, tidak makan, minum, mengurangi tidur dan sebagainya. Kan kesulitan ini, yang akhirnya banyak di antara para pengamalnya itu gagal karena kena penyakit liver, mah tinggi, akhirnya mati. Lah, nggak usah kangelan seperti itu, cukuplah kita beli handphone Android 1 juta, isi datanya selengkapnya, secukupnya. Kita bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di Australia sana, di Italia sana, di Saudi Arabia sana. Kita bisa berkomunikasi kemana-mana. Walaupun raga kita di sini, tapi jiwa kita berada di mana-mana. Inilah perkembangan zaman yang kita tidak bisa menolaknya. Oleh sebab itu, kemarin juga sempat saya sampaikan bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi itu memang banyak yang menyimpang dari aturan agama kita yang sebenarnya secara normal ya, secara normal. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan jika tidak diingatkan, akan ada leluhur atau tokoh-tokoh besar mereka kaum Ba'alawi itu yang mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kok bisa tahu seperti itu? Dari mana? Dari kitab-kitabnya sendiri. Dan banyaknya kebohongan-kebohongan, ketimbangan-ketimbangan, ketidakkonsistenan dalam hal penulisan, kesejarahan mereka juga. Di antaranya cerita tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai yang kita bahas kemarin itu ya. Itu juga berbeda-beda versi dan variasinya. Ada yang mengatakan 60.000 lah, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 12.000. Itu mana semua yang benar? Apakah saya tidak percaya karomah? Percaya, tetapi harus ilmiah. Karomah itu bisa diilmiahkan. Contoh, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang
ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, ya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, ya, tukubilul ardo anni wahyana ibadi, terus-terusnya fandut yaminaka tahdhabiha syafati, ya. Itu bisa diilmiahkan, bukan secara hissiyah tangan Rasulullah keluar dari makam atau kuburannya. Dalam sejarah itu tidak pernah. Dengan ceritakan kepada kaum profesional yang ada, itu nggak akan pernah ada. Itu pengalaman pribadinya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mungkin dalam kondisi bukan yaqadhah, ma bainal bainal sinah wal yaqadhah. Sinah itu antara ngantuk itu loh. La ta'khudhu sinatu wala naum, itu antara sinah dan naum gitu. Terus 1 juta orang melihat tangan Rasul, enggak seperti itu, enggak. Itu hanya cerita yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika mendapatkan, ya, karomah seperti itu dari Nabi secara isyarah, terus diceritakanlah kepada jamaah-jamaah yang ada. Begitu loh cara menyeleksi karomah itu benar-benar asli atau tidaknya. Lu kok tahu? Ya memang saya pelajari Jami' Karomatul Aulia ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan ala yang lebih profesional dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bagaimana definisi dari karomah yang ada itu? Jadi begitu ilmiahnya. Bukan berarti langsung tangan Rasulullah tembus kuburannya, itu penghinaan namanya. Jangan dibela. Itu kan mukjizahnya Rasulullah. Rasulullah itu sudah wafat. Agama ini sudah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah cukup, nggak ada perlu tambahan lagi. Rasulullah harus bersabda lagi, ada hadis baru lagi, nggak perlu. Sudah ada Quran hadis, dijabarkan, dimaknai, ijma'i, dan dikiasi analogi oleh penggede-penggede umat ini dari masa ke masa. Kok masih kurang ya Quran hadis itu? Lalu Rasulullah dikatakan memberikan kaul ini, hadis ini, itu bagaimana? Ini jelas nggak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sufi yang asli berdasarkan ubudillaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Makom musyahadah dan makom muraqabah nggak sesuai, itu namanya. Jangan berlebihan dalam memahami konteks dari musyahadah dan muraqabah. Jadi berbeda-beda pendapat itu. Ini yang mana katanya mutawatir, misalkan menurut Imam As-Suyuti, misalkan mutawatirnya itu seperti apa? Hadisnya nggak ada itu. Wah, nggak percaya itu Wahabi, itu Salafi, pendengki, Khawarij, Mu'tazilah. Nggak begitu. Karomah itu ada, tapi manfaatnya itu harus benar-benar bisa dirasa oleh seluruh umat yang ada. Itu karomah namanya. Sama seperti aulia ilah yang sir, rahasia di mana-mana, tapi beliau manfaatnya luar biasa. Tidak hanya masalah cerita tentang karomah Syekh Ahmad Ar-Rifai saja. Beliau doktor, ya, sekelas doktor. Segaf bin Hasan Baharun, ya, yang menyebarkan sholawat busyra itu. Kenapa kok saya larang? Ya karena memang beliau sering berbohong. Manusia boleh salah, bisa salah, nggak boleh ya, bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Dalam hal menerangkan tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai saja, itu antara Habib satu dengan Habib yang lainnya itu beda-beda semua. Tidak berdasarkan kitab yang ada. Orang awam santri jamaahnya nggak ada yang memiliki kitabnya, ya saja. Ya kalau saya punya kitabnya, ya nggak bisa. Katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu duriyahnya Hasan bin Ali. Mana? Syekh Ahmad Ar-Rifai itu duriyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini namanya ngawur, namanya ngawur. Begitu juga ketika mengatakan bahwa
disaksikan 60.000 orang. Mana kitabnya? Nggak ada 60.000 orang itu. Saya punya dokumentasi semuanya. Ini namanya bukan mutawatir namanya. Kalau menurut ulama mutawatir yang ahli karomah, ahli sufiyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah tidak. Tapi boleh percaya dan boleh tidak, itu pengalaman spiritual pribadi. Kalau memang kita mengikuti thariqah rifaiyah, ya percaya nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Gitu. Tapi dalam sejarah Rasulullah itu sudah wafat. Ya, kalau Rasulullah hidup itu adalah interpretasi asumsi dari kaum-kaum sufi itu. Habib Umar bin Hafid itu juga mengatakan bahwa Rasulullah hidup jiwanya. Nabi Isa hidup jiwa, Nabi Idris juga hidup, Nabi Adam itu hidup jiwanya di alam dimensi yang berbeda dan kadang pula di dimensi yang sama dengan dimensi kita. Jadi begitu. Di antaranya kebohongan lagi, saya sering membandingkan antara Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Al-Masyhur Ar-Rawi, Al-Ghurur, Al-Istizadah min Akhbari Sadah, tentang yang wafat ketika Imam Ahmad Al-Abah hijrah, padahal di Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu selama 3 tahun. Berarti tahun 317 Hijriah, 318 Hijriah, 319 Hijriah itu Ka'bah ditutup, tidak ada yang jamaah haji ke sana. 20 tahun lebih Hajar Aswadnya dibawa ke Hajar di Bahrain sana oleh Syiah Karomitoh, ditutup 2 tahun atau 3 tahun. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat katanya muter dari Basrah, Madinah, Mekah berhaji. Lah ini kan nggak sesuai dengan Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Tabaqat Fuqaha'il Yaman mengatakan yang wafat di sekitar Ka'bah itu 13.000 orang. Berbeda lagi di Al-Istizadah yang baru, ya berarti 30.000 orang. Berbeda lagi dengan Al-Masyhur Ar-Rawi. Al-Masyhur Ar-Rawi ini abad 11 Hijriah. Abu Bakar As-Syili itu wafat 1093 Hijriah. Yang wafat itu beda lagi. Beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatalu fil mutof alfan wasaba'amiatin. Abu Thahir Al-Janabi, tentara Qaromitoh, ya, Abu Thahir bin Abi Sa'id Al-Qaromiti, ya, ketika masuk ke kota Mekah pada tahun 317 Hijriah itu membunuh orang-orang yang sedang tawaf sebanyak 1.700 orang. Waromau bihim fi bi'ri Zamzam. 1.700 orang yang tawaf itu dibunuh, dipenggal, ya ditusuk, lalu dimasukkan ke dalam sumur Zamzam. Wa qatalu kharijal masjid, dan membunuh orang-orang yang berada posisinya di luar masjid, Masjidil Haram Mekah, aktsara min 30 alfan, lebih dari 30.000 orang. Tuh. Berarti 30.000 orang lebih ditambah 1.700. Al-Istizadah 30.000. Yang benar Tabaqat Fuqaha'il Yaman 13.000. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya sejarah itu harus sesuai dengan catatan sebelumnya, dokumentasi baik filologi ataupun arkeologi sebelumnya, hikayat cerita orang-orang yang hidup sebelumnya, nyambung. Begitu juga kitab nasab itu harus nyambung dengan catatan nasabah yang mausukum bih asli sebelumnya. Jadi Al-Masyhur Ar-Rawi nanti jangan baca sendiri. Al-Masyhur 1.700 yang tawaf dibunuh, dimasukkan ke sumur Zamzam. Terus yang di luar masjid itu 30.000 lebih dibantai, dibunuh. Berbeda dengan Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Mestinya yang benar Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ini yang lebih tua, abad 6 Hijriah, yang mencatatnya peristiwa itu. Bahkan 2 tahun, 3 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji di sana. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah ya haji tahun 319 itu bagaimana ceritanya? Lah ini terus kami teliti. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada mukadimah. Nanti kita akan tetap membahas komentar panjenengan terus bersambung sesuai dengan tema, yakni selalu utamakan akhlakul karimah, ya, kesabaran terhadap kiai sepuh Nahdlatul Ulama kita. Ini kami sudah siapkan
selamatkan tulisan panjenengan semua, karena ini ada pola yang dipelajari oleh admin kita supaya tidak dibobol lagi oleh para pencoleng-pencoleng mau mengganggu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Channel Ahmad, Trenggalek, Jawa Timur hadir Kiai. Lanjutkan perjuangan untuk mencerdaskan anak bangsa. Siap Pak Channel Ahmad dari Trenggalek. Terang-terang ninggal alek. Trenggalek, terai wong gak elek. Bukan wonge ireng-ireng, igel-igel, panganannya gaplek, bukan. Trenggalek, saya di Trenggalek itu 6 tahun. Ngaji di sana, keliling sampai desa-desa, golek kiai-kiai sepuh di sana. Lanjutkan perjuangan untuk mencerdaskan anak bangsa. Siap. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum ya Nuri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat panjenengan dan pejuang yang lain, saya dan kawan-kawan saya menjadi sadar, tidak ikut haul Habib lagi, kembali ke Kiai Nusantara, ajaran Wali Songo. Alhamdulillah, bukan karena saya, tapi sama-sama yang jenengan turut berperan dalam perjuangan bersama. Ini sama-sama, tapi saling memberikan support ya. Ini sebagai wasilah kita bersama mengembalikan ajaran Islam pada kemurniannya. Ya. Nah, terus misalkan masalah khol-khol, misalkan jenengan sudah kadung janjian, biasanya pendukung khol yang ada di Solo, Habib Ali Al-Habsyi itu dari Pasuruan. Ya mohon maaf, banyak kan yang fanatik dengan Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Yang dulu pada waktu beliau masih juga ya berpesan kepada jamaah santrinya untuk jangan lupa ziarah ke makam yang ada di Solo. Tapi nggak begitunya ya. Sekarang kan sudah tahu ya mungkin mengurangi bertahap, secara bertahap. Ya kita lihat saja. Kita lihat saja. Ini kan sudah mulai rangkaian acara yang ada di kota Solo itu. Tapi sekali lagi jangan menggunakan nama Solo. Ya Khol Habib Ali Al-Habsyi itu saja. Kemarin saya sampaikan makamnya itu di Sewun, ya 35 km dari Tarim, ya lebih gampangnya ya Tarim sama dengan Solo gitu loh. Solo itu Wonogiri ya, Solo, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Sragen itu ya Solo, sama dengan itu. Jadi makamnya Habib Ali Al-Habsyi yang di Kholi di Solo itu adalah lokasinya di Sewun sana, 34-35 km dari Tarim itu, sebelah timurnya. Oke, matur suwun Pak Roni Effendi. Demak Siti, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kami doakan semoga Kiai Miftahul Akhyar diberikan hidayah, dibukakan mata hatinya bahwa Pak Ali bukan durian Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Waalaikumsalam dari Demak City, kota Demak. Semoga diberikan hidayah. Hidayah itu milik Allah, milik Allah. Tapi kita tetap harus sebagai wasilah. Rasulullah saja tidak mampu menjadi wasilah hidayah bagi pamannya. Ada paman beliau yang beliau kasihnya ya tersesat dari jalannya, ya Abu Lahab. Jadi ya kita tetap berusaha. Kita harus menyampaikan ya, tidak pernah mengenal kata lelah, karena beliau orang sepuh Pak Kiai Miftahul Akhyar itu harusnya menjadi kunci orang-orang yang terpilih sesuai dengan namanya. Miftah itu kunci, Akhyar itu orang-orang yang terpilih, pilihan, kuncinya orang-orang pilihan, kok malah tambah menutup pintu. Dari kuncinya dibawa kemana-mana, nggak dibuka pintunya. Nah, itu bagaimana? Semoga diberikan hidayah. Channel ngaji efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Cuman saran jangan kalau ceramah di luar temanya khurafat yang membahayakan akidah. Kayak keputusan Allah harus lewat persetujuan Habib dan lain-lain, itu sangat mengena sekali. Baik yang awam atau yang alim sekaligus. Siap Pak ngaji channel ngaji efisien. Ini namanya nasihat. Harus kita terima. Alhamdulillah matur suwun. Siap Pak channel ngaji efisien. Ini namanya saling menasihati. Enggak enak aku tergantung enggak. Ini bagus. Saran panjenengan ini sangat bagus. Tambahi sekali dan akan kami laksanakan insya Allah. Kami laksanakan karena apa? Iya benar. Menyampaikan ya beda antara khurafah dan karomah ya. Antara pembodohan dan pencerdasan pencerahan. Ya. Ini harus disampaikan kepada ummah. Nggih. Terus termasuk misalkan ketika Allah mau menurunkan balak musibah itu harus atas persetujuan wali-wali kutub yang ada. Jadi Allah nggak memiliki sifat irodah, terpaksa namanya. Insya Allah matur suwun nasihatipun, masukanipun Pak channel ngaji efisien. Nah inilah namanya ngaji bersama. Jadi nggak ada kata-kata sombong saya yang paling, nggak ada. Sama-sama. Matur suwun. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Perjuangan, waalaikumsalam. Perjuangan itu memang harus dengan akhlakul karimah.
Karena meskipun perjuangan itu belum berhasil, perjuangan itu tidak kehilangan nilai, titik-titik. Perjuangan tanpa akhlakul karimah itu sama dengan kemungkaran. Nggih, Bu Zain Zeta dari Pamekasan, Madura. Amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf. Nahi mungkar ya bil ma'ruf gitu. Nanti misalkan kami ini memberi contoh ya tidak baik, saya misui orang ya bisa. Kiai sepuh NU tak misui sih, saya punya mulut, saya bisa bersuara kok. Tapi saya tidak lakukan itu karena atas dasar laisa minna man lam yarham shaghirona wa yuwaqqir kabirona. Itu yang kami pegang. Jaga mulut, jaga sikap terhadap orang-orang sepuh kita, khususnya ulama-ulama NU kita. Kalau kita tidak dengan rahmah, ya sama seperti Rasulullah, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Jadi kalau Rasulullah dulu itu keras, ya wong tuh Melayu kabeh. Tapi ya kadang-kadang sekarang ini ya jangan halus kayak saya semua, ya jangan. Ya ada yang seperti saya, ada yang seperti Anda. Jadi semuanya berperan sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Kalau Gus Fuad Larat itu langsung plak-plak gitu aja. Kalau saya masih saya kontrol. Ya nggak apa-apa, ada yang begitu, ada yang begini, sama-sama berjalan. Nggih, Bu Zain Zeta, nggih, memang begitu nggih. Dari DWWW, kami warga Nahdien mendukung pelurusan sejarah NU dan sejarah leluhur bangsa yang dirusak. Apakah perusak sejarah peradaban Islam dan sejarah bangsa ini berakhlakul karimah? Mereka tidak bermartabat. Nggih. Nggih, Bu DWWW. DW 3W. Nggih. Memang mereka sudah jelas memusuhi kita. Merusak sejarah NU secara nyata. Memang harus ada yang tidak kasar seperti saya. Harus ada yang kasar selain saya. Begitu, nggih. Nggak apa-apa, memang ada perannya masing-masing. Yang penting tetap beretika lah, mesti kasar tapi beretika itu. Tegas namanya itu. Nggih. Nggih, kalau seperti saya semua ya rusak malah nambah. Sama-sama. Jadi seperti sandiwara itu. Ada perannya sama-sama. Sejarah peradaban Islam dan sejarah bangsa ini kok katanya berakhlakul karimah, mereka tidak bermartabat. Nggih. Semoga saja nggih, Bu, dengan cara kita sikapi bijaksana, berakhlakul karimah dan penuh dengan kesabaran ini mereka sadar, nih. Mereka sadar, oh ternyata salah, dipikir-pikir, saat durungi turu lah. Ya, bagi orang yang mampu yang menganalisa dengan ilmu ya, insya Allah ketemu kok. Tapi kalau mereka menutup diri, close minded, ya summun bukmun umyun fahum la yarjiun, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Bisa juga seperti kata lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha. Mohon maaf. Mohon maaf, ini keras-kerasan. Pak Joko Nur, derek ngosek iki, monggo. Pak Joko Nur dari Tangerang. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Hadi Quran dan keluarga besarnya serta para santri-santrinya di Bawah Rahim Surabaya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Semoga doa selawat panjenengan kembali kepada panjenengan sekeluarga nggih. Berikutnya Pak Sud Azka. Derek nyimak yai, semoga sehat selalu. Amin. Matur suwun Pak Sud Harmohot. Pak Harmohot ini rumahnya katanya Pondok Ranji ya. Saya kemarin-marin itu belum sempat. Harmot, salam yai. PBNU penakut, masa Habib segelintir orang bisa mengalahkan pribumi yang banyak. Ada apa ini? Apa artinya kalau omong takutlah kepada Allah. Faktanya takut pada Habib. Dia siapa sama manusia kan? Nah ini PBNU dengan disindir sama Pak Harmot. Katanya takutlah kepada Allah. Yang takut kepada manusia saja takut kok pada segelintir loh. Ya. Pak Alawi yang duduk di pengurusan NU cuma segelintir, karena takut, minder. Syahid itu turunan ngapusi, bukan keturunan Nabi, palsu, ya palsu. Oh, takut teman saya ada katanya hanya takut kepada Allah, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pak Harmot ini kalau nggak salah itu kemarin sempat nulis ya, saya masih ingat sekilas itu berasal dari dekatnya stasiun Pondok Ranji. Pondok Ranji itu ya perbatasan dengan Bintaro, Jakarta Selatan ya. Saya di sana itu lama di sana. Dulu studi saya itu kemana-mana. Sejak kecil itu kemana-mana. Mulai dari Country Wood, Komplek Pertamina Pondok Ranji, ada sampai Cipondo, itu semua saya hafal. Nggih, nasabmu palsu. Jenengan mawon sing berakhlakul karimah yai. Wong pun kadung dadi kiai.
bagian buli tua banget. Jongos Mbak Alawi tak kersane kula mawon nggih, monggo Pak nasabmu palsu nggih. Jadi ya itu tadi Pak nasabmu palsu, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti saya, ada yang panjenengan, semuanya bersinergi gitu. Jadi nek padha karo aku kabeh-kabeh malah tertidur mereka mah. Gak sadar. Kalau jenengan kan shock terapi nyelok langsung wis kadung dadi bagian buli tua banget jengkos bal. Sakno dan jadi kami ini sakno, kasihan. Kita kasihani sebenarnya nih. Tapi orang ngerti-ngerti. Pak Revangga, kesuwun pencerahannya yai dunia akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi panjenengan, sekeluarga dan teman-teman pejuang nasab. Amin. Matur suwun Pak Revangga, sama-sama kita belajar bersama. Nasihati saya, salahkan jika apa yang saya sampaikan salah, jangan dibenarkan. Saya nggak mau. Salah ya salah, benar ya benar. Kalau saya salah ya salahkan, ingatkan, jangan puji saya berlebihan. Ini namanya ngaji bersama kok Pak Revangga. Jadi sama-sama memberi dan menerima. Nggih, begitu nggih. Petarung super PBNU aja nggak tuturi handayani. Kok suruh menghormati mboten mawon yai. Nggih, Pak petarung super ini tegas ini. Jadi ing ngarsa sing tulodo. Tapi kalau ing ngarsa ora iso sing tulodo, ya ora iso tuturi. Ora iso dituturi. Wong imam itu kalau salah ya harus diingatkan yo. Kalau kita sholat berjamaah itu nek laki-laki ya subhanallah. Kalau perempuan salah ya diingatkan, saling mengingatkan. Jadi nggak boleh otoriter. Jadi PBNU ini salah, dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Haji Majuddin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu, mulai PB sampai MWC sampai ranting. Kok malah sih kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah mesti pecati gitu. Kiai Haji Marzuki Mustamar itu dipecat. Saya enak-enak pecat tuh dia. Kok enak men loh. Itu namanya adigang, adigung, adiguna itu. Takabur itu namanya. Sombong. Nggih. Sing duit NU itu aku. Rangkul juru jak rembukan. Kiai Haji Majuddin Usman, ayo datang ke PBNU. Kamu kok bisa membatalkan nasabah alam itu dasarmu apa? Lah nanti ditemukan kitabnya ini, kitab ini, kumpulkan semua 200 kitab nasab dan sejarah tobakot yang ada. Ini. Nah, kitabnya Pak Alawi ini, internal, eksternal ini. Nanti ketemu semua gitu loh. Karena apa? Kalian LBM nggak punya kitabnya. Kitabnya kayak Majuddin lebih lengkap daripada koleksi Anda. Dan harus menerima kekalahan Anda. Jangan kalah nyirik namanya. Kalah kok nyirik. Ilmunya kalah, kualitasnya kok nyirik malah. Walaupun begitu nggak usah khawatir. PWI, LS itu juga NU, semua NU semua. Jadi ini saking sayangnya kita terhadap NU. Jangan sampai NU ini malah justru bukan abad kedua maju ke depan, mundur ke belakang 100 tahun lagi. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Bejani. Assalamualaikum Yai Nur. Waalaikumsalam. Mau dikeras Yai, mohon dijawab dengan ilmiah. Berapa populasi Habib di Indonesia? Kenapa sampai 9 Habib tambah Jongos menjadi ketua di PBNU, mewakili siapa? 2. Kenapa Lazisnu Habib itu dananya umat kok? Nggih. Pak Ben Bejani ini bener tanya ini. Hanya 9 Habib tambah Jongos 1 kok. Mewakili siapa? Si diwakili siapa? Ini berarti NU mau direbut oleh mereka. Ini bahasa kasarnya begitu Pak Ben Bejani. Terus ada Lazisnu, ketuanya siapa? Kalau ada masyarakat NU yang tidak bisa cari makan, sulit cari kerjaan, ada yang anak kecil nangis malam hari nggak ada yang dimakan, tanggung jawab Lazisnu. Karena apa? Sebenarnya masyarakat kita ini kesadaran akan zakat, mal, infak dan sedekah itu sudah hebat, sudah bagus. Tinggal pengelolaannya saja ini loh. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazisnu, Kabupaten PC, Kabupaten Pati itu terkumpul dana umat 38 miliar. Oke, digunakan 27 untuk beli
ambulan. Oke, tapi ambulan nggak begitu banyak fungsinya. Pemberdayaan sumber daya manusianya, keterampilan, kursus-kursus, ya, keterampilan apa, modal bekerja secara mandiri, modali tanpa bunga, modal tanpa, ini duitnya umat kok 38 miliar, jangan ditabung. Untuk apa? Pengumuman, wahai Lazisnu, PCNU, Kabupaten Pati, ini yang Pati saja segitu, belum lagi kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, apalagi yang di Lazisnu pusat. Wow. Terus kemana? Kalian bawa ke Timur Tengah sana, oke, ya ke Gaza, oke, ke Suriah, nggak apa-apa, tapi jangan semuanya. Sini lebih penting, gitu loh. Sini kalau lebih zakat, sodako itu yang terdekat dulu, gitu loh. Jadi ini tanggung jawab Anda. Mau dititipi harta sebegitu banyaknya, itu bukan danamu sendiri, itu jangan ditabung lah. Tirulah ya masjid yang ada di Jogokarian Jogja itu loh, saldo nol, ya nggak nol, oke, ya jangan sebanyak itu. 38 miliar, ya, total 2.400.000 penduduk Kabupaten Pati. Survei semua ke bawah, mana yang perlu dibantu, ya, bersinergi kerjasama dengan pemerintah yang ada, Pemda yang ada, begitu caranya. Jangan ngurusi agama saja. Gitu. Wong di sana ada pabrik kan ada apa itu? Dana untuk apa? Lingkungan ya, misalnya ada kan. CSR. Ya. Jadi CSR untuk lingkungan diterima sama lazismu saja lah, umat keleleran. Orang cari pekerjaan sulit, akhirnya gak karu-karuan kejahatan di sana. Begitu, Jadi begitu, ben bejane nggih. Arfi Fadilah, assalamualaikum Royai. Para kiai di PBNU yang mendukung Habib harus dikeluarkan dari struktur organisasi. Pertanyaannya, beranikah PBNU bertindak seperti itu? Nggih, banyak yang sekarang takut, jiwa penakut. Nggih, PBNU milik pribumi, bukan milik Habib, nggih. Milik pribumi sejak dulu. Kalau Habib mau berkarya, ya di Robito Alawiyah saja. Sudah ada bagiannya masing-masing. Toh misalkan Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi dulu pernah mengatakan bahwa yang membesarkan PBNU ya kiai ulama dan Habib itu dulu belum ngerti ada udang di balik batu itu. Nah, akhirnya kalau sudah ngerti kayak gini ya bersihkan saja. Jaya Wijaya apa? Pak Banyu Biru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dawuh Kiai Nur benar sekali. Bapak Rois Am, Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Farul Razi dan lain-lain jangan dicaci maki. Doakan saja agar beliau dapat hidayah. Tanpa hidayahnya takkan bisa menjadi sosok yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Banyu Biru, salam takdim dari kami, Bu Maimunah, Kang Mas Dedi, Kang Mas Kuntoro dan segenap ahlul bait panjenengan semua. Salam takdim. Semoga yang jenengan sebutkan semua ini mendapatkan hidayah. Jangan caci maki. Nanti kalau kita ikut mencaci maki ya sama dengan ya itu tadi, amar ma'ruf kok dengan bil mungkar. Harus ya bil ma'ruf. Kita memberi contoh agar jangan sampai kita mencaci maki seseorang, karena kita mengharapkan kebaikan. Nggak kena belionya, kena anaknya, kena istrinya, kena cucunya, kan begitu. Rasulullah SAW dulu itu ya juga begitu. Dakwah nggak kena yang bersangkutan, ya akan kena anaknya, kena cucunya, akan menjadi orang yang senantiasa berjalan di atas rel hidayah ilahiyah. Begitu, matur suwun Pak Banyu Biru, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nur Hadi, tanya Pak Kiai, apa jawaban yang ilmiah tentang mengapa umat Islam diharamkan makan daging babi? Padahal daging babi itu lezat, gurih dan enak. Jenengan pernah merasakan, Pak Nur Hadi? Saya itu nggak pernah sama sekali, tetapi kalau melihat di Bali itu ya, ada babi guling itu, kok kita ini enak ya kayaknya. Nah, ini penjelasan secara ilmiah lah, secara ilmiah dulu ya. Masuk akal sihah. Secara ilmiah memang 99% DNA babi itu cocok dengan DNA manusia. Ya. Sekarang ada ahli transplantasi jantung ya. Itu seandainya ada gagal jantung manusia bisa diambilkan dari jantungnya babi. Dan begitu juga ketika
praktek ya, dokter-dokter kita itu ya juga dengan menggunakan anatomi tubuh babi, karena 90% identik DNA manusia dengan DNA babi. Begitu juga wanita-wanita kita yang suka operasi plastik itu yang disuntikan itu kan ya lemak babi, ya lemak babi. Nah, terus bagaimana kok diharamkan itu? Nah, sekarang penjelasan yang hakikah. Hakikatnya begini. Tadi kan identik ya antara manusia dengan babi. Ini kalau ada yang kurang paham atau memang aneh ya abaikan saja, dipikir nanti-nanti ya. Rasulullah ketika ditanya tentang halal haramnya makan daging dob atau kadal gurun ya, itu Rasulullah melakukan penyelidikan dulu. Akhirnya memperbolehkan jika dibutuhkan kadal gurun atau dob, ya biawak atau kadal gurun lah ya. Karena memang terbukti kadal gurun itu bukan hasil dari reinkarnasi, mohon maaf, dari mashu yang dinasu, bukan hasil dari reinkarnasi. Berarti reinkarnasi itu ilmiah alamiah, ilmiah dan alamiah, masuk dalam ranah saintifik. Berarti babi itu juga bisa hasil dari mashu. Jiwa manusia itu netral, bisa masuk ke dalam materi yang ada. Baik itu materi mati, kulkulu hijarotan aw hadida, berupa pohon ataupun ditahan dalam besi, aji, tosan, aji, keris aji, dan lain sebagainya. Atau bisa juga ke makhluk hidup lainnya. Mohon maaf, ini saya tidak mempertimbangkan ini hukum dogma agama Hindu, Buddha, bukan. Saya berbicara sains dan ilmiah, ya, bahwa kemungkinan manusia itu bisa juga jiwa, rohnya dimasukkan ke dalam jasadnya babi. Lalu siapa yang dimasukkan ke dalam jasad babi itu? Manusia-manusia yang dulunya pernah membunuh sesamanya dalam jumlah yang cukup banyak jumlahnya. Sama seperti kejadian 2500 tahun sebelum Masehi di China. Itu ada orang yang bangkit berkali-kali menjadi babi. Dapat diteliti melalui DNA-nya ini. DNA-nya itu sama. Dan bahkan ada tulisannya. Karena dia dulu itu pernah membunuh 20.000 tahanan dengan sengaja. Manusia ya, dibunuh tanpa proses pengadilan. Lalu dia harus merasakan bagaimana sakitnya dibunuh. Akhirnya ditahanlah roh atau jiwanya, sukmanya itu ke dalam bentuk babi-babi yang ada. Baik itu babi hutan ataupun babi piaraan. Baru-baru ini kan ada juga keterangan dari Deli Serdang sana, itu kan ada babi itu bisa berbicara, menangis seperti manusia. Bahkan pulang ya makan ayam geprek juga. Ya makan soto, ya mau mie ayam juga, ya sama seperti manusia. Ya. Oleh sebab itu ada ilmu kebatinan di Jawa, yaitu ilmu pesugihan babi ngepet. Nah, kenapa nggak sapi ngepet atau kucing ngepet ini? Ya, karena memang DNA babi dengan DNA manusia itu serasi. Oleh sebab itu, kenapa kok kita diharamkan makan daging babi? Karena di dalam unsur babi itu ada kemungkinan besar unsur jiwa manusia yang tertahan di situ nanti akan menjadi hukum sebab akibat yang terus tidak ada ujungnya. Karena secara hukum Islam yang ada, ketika manusia memiliki hutang berapa, itu harus disaur, dibayar. Setelah lunas baru diterima jiwanya, sukmanya, nyawa rohnya oleh Yang Maha Kuasa. Membunuh 1000 orang, ya, misalkan Benyamin Netanyahu, misalkan ya, dengan kebijakannya membunuh masyarakat Gaza sekarang 24.000 orang kan ya. Berarti Benyamin Netanyahu dan tentaranya nanti akan menerima akibat dari perbuatannya itu. Leweng ngungsi dibunuh. Ya. Nggak ada yang namanya luput dari hukum alam, sunatullah.
dalam kehidupan kita ini. Hukum Allah itu sangat teliti, jeli. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Nggak dibalas nanti, sekarang ini ya nanti. Dunia sekarang ini, nanti di akhirat setelah kita mati. Hukum manusia, Allah tidak akan pernah menerima nyawa, roh, sukma jiwa manusia yang memiliki hutang. Hutang itu jangan diartikan hutang uang saja, hutang perbuatan, hutang nyawa. Kok enak ya misalkan, saya membunuh 100 orang tanpa salah, terus saya mati diampuni Allah, nggak bisa. Itu ilmunya Nabi Khidir itu nanti. Nggak bisa. Kecuali jalur hakikat sendiri ya, itu perintah Allah sebagai seperti Al-Guju yang memancung ya terpidana mati di Arab Saudi sana. Kembali kepada babi. Kenapa orang Hindu juga menghalalkan babi, bahkan sebagian Nasrani juga menghalalkan babi, tapi Yahudi tidak mengharamkan babi. Karena apa? Kemungkinan dalam unsur babi, di dalam tubuh babi itu terjebaklah jiwa manusia-manusia yang terpidana, terpenjara di alam nerakanya, sehingga merasakan pedihnya bagaimana rasanya dibunuh itu. Terus waktu itu hati-hati para pemirsa semua, hindari ya menzalimi, merampas harta. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, manusia nanti di akhirat itu akan ada yang dibangkitkan seperti babi. Yaitu, itu loh. Yaitu loh. Ada hadisnya sahih itu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kita bahas lagi. Ini berbeda dengan nas yang ada di dalam pemahaman Sunni dan Syi'i. Syi'i, khususnya yang Imami, itu mengharamkan ikan-ikan baik tawar ataupun lautan yang tidak bersisik. Belut ya. Belut itu nggak bersisik ya. Lele. Terus apa lagi ya? Ikan pari itu juga haram. Belut itu haram, lele penyet haram, ikan pari haram, terus apa lagi? Yang pokoknya nggak bersisik lah. Sembilang, ya. Jadi pokoknya ikan yang tidak bersisik itu haram dimakan menurut Syiah Imamiyah. Alasannya apa? Kulitnya itu sama seperti kulit manusia. Dan pernah Sayyidina Ali dalam satu cerita di satu sungai itu ketemu dengan belut. Belut itu ternyata jelmaan dari manusia. Bukan jelmaan, belutnya ya belut asli, tapi jiwanya, isinya itu roh manusia yang ditahan di dalam fisik belut itu. Ini pernah berbicara kok. Dan Sayyidina Ali waktu itu, ini ceritanya Imam Syiah, ini saya berbicara tentang asal usul kenapa kok haram menurut Syiah Imamiyah ya itu. Jadi yang coba kulitnya belut itu kan ya kayak gini kan, kayak kulit manusia. Dikhawatirkan di dalam diri ikan-ikan yang tidak bersisik itu ada jiwa-jiwa manusia yang tertahan. Alasannya seperti itu. Jadi Syiah itu juga percaya mashu, yang nasu dan reinkarnasi itu. Bahasa Arabnya itu roj'ah namanya. Roj'ah itu kembali lagi ke bumi, ke dunia ini. Orang-orang Syiah, Ba'alawi itu percaya, roj'ah itu percaya. Jadi Ahlussunnah harus mau terbuka loh ya. Mohon maaf, Sunni jangan wah itu Syiah haram. Enggak, coba belajar dulu pendekatan antar madhab. Ya, antar madhab. Nanti ketemu. Nah ini yang penting yang kita bahas itu seperti ini. Ilmu-ilmu yang bermutu tinggi. Jangan bahas kunut, tidak kunut. Masalah ini yang penting. Apa yang dikatakan Guru Gembul itu benar gitu loh. Jadi umat Islam itu benar-benar berperadaban tinggi. Mengkaji ilmu itu yang bermanfaat. Ya. Kembali kepada ikan yang tidak bersisik. Manusia kan nggak bersisik, ya kan? Berarti kalau ada ikan yang tidak bersisik, berarti seperti manusia, haram dimakan dagingnya. Menurut Syiah loh ya, tapi kalau menurut Sunni boleh. Baik yang bersisik, tidak bersisik, yang penting itu ikan, ya, itu boleh dimakan. Ular itu kan bukan thayyiban, ya tidak halal menurut urf kebiasaan. Tetapi orang Kamboja, Vietnam, orang kawan-kawan kita di Sulut, Manado, ular dimakan, kelelawar dimakan, anjing dimakan. Mau Solo itu sate guguk. Saya kalau jalan-jalan pas di Solo itu dekat terminal Tirtonadi itu, kan sate guguk gitu. Itu gara-gara Pak Sukino, Pak Sukino. Nah, itu ini kembali kepada halalan riwakulu, halalan thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib.
Ada yang toyib tapi tidak halal, ada yang halal tapi toyiban juga sekaligus. Berarti babi itu kenapa kok diharamkan? Menurut ilmiahnya itu tadi, menurut hakikahnya, ya, karena ada hukum sebab akibat. Itu dibalaskan di sini loh ya, karena perbuatan pembunuhan itu di sini, di alam dimensi 3 ini. Nggak harus menunggu di akhirat, menunggu seluruh alam semesta raya hancur total, global, lalu dibangkitkan mulai start sejak zaman Nabi Adam sampai berakhirnya bumi. Enggak seperti itu. Kita ingat ya, di Indonesia ini Homo sapiens tertua, bukan di Afrika. Oleh sebab itu saya kan sering mengatakan teori out of Afrika itu 200.000 tahun yang lalu. Tapi teori out of Nusantara itu 1 juta tahun yang lalu. Kalau tidak percaya, di Tulungagung ya, Homo wajakisme itu antara 500.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Ya, di Gua Liang Bua yang ada di NTB sana itu juga antara 300.000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Nabi Adam itu belum ada 10.000 tahun yang lalu. Nabi Adam kita loh ya, Homo sapiens modern, Nabi dan Rasul, manusia yang memiliki intelijensi yang tinggi itu Nabi Adam kita. Tapi sebelumnya Banul Jan itu campuran antara spesies-spesies manusia, sama seperti ada kera, ada gorila, ada lutung, dan seterusnya. Jadi teori out of Afrika itu tidak benar 100%. Yang benar itu adalah teori out of Nusantara. Bahwa bumi ini sudah berjalan lama. Kiamat kubro sudah berkali-kali ada. Oleh sebab itu, hukum sebab akibat itu berjalan sampai kholidina fiha abada. Di antaranya adalah ketika misalkan ada orang membunuh 100 orang, maka dia harus dibunuh. Dengan cara Allah melalui seleksi alamnya, kunnya, maka fayakun berjalan sesuai dengan irodah dan kudrahnya. Sama seperti ketika manusia itu tadi masuk ke dalam jasadnya, raganya misalkan babi ya itu ya. Nanti ini masalah benar atau tidaknya wallahu a'lam. Ini kan hanya wacana awal sementara saja. Ini menurut penelitian saya, karena ma bainan nafkhataini arba'un, Rasulullah pernah menyampaikan antara tiupan yang pertama mematikan dan tiupan yang kedua sangkakala trompet malaikat Israfil yang menghidupkan, melahirkan itu bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari, tergantung umur seseorang dan jejak amal baik atau buruknya seseorang itu. Mohon maaf, saya mempelajari ilmu ini ya dasarnya dari ya akidah, syariah, dan sufiyah. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Intinya kan 3 itu. Tetap kita menggunakan metode itu. Toh nanti kalau ada yang mirip-mirip seperti keyakinan Buddha, ya, keyakinan Hindu, keyakinan Kapitayan misalkan, itu nanti dikesampingkan dulu. Yang penting saya sesuai dengan standar apa yang saya pahami, sesuai dengan Quran dan hadis Nabi, berikut ijma' dan qiyasi. Nanti kalau ada yang kurang berkenan, abaikan saja. Begitu, sementara Pak, jangan tadi. Sini, mohon maaf, wah, ini termasuk bahasanya paling lama ini. Pak siapa? Pak Nur Hadi tadi, mohon maaf, mohon maaf nih, bagiannya terlalu lama ini. Gak apa-apa. Pak Sarwono, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Nuhun sewu, sebenarnya saya sangat prihatin melihat ulama sepuh kok kayak begitu susah untuk menilainya. Itu ada orang, Pak Sarwono, ada orang yang umurnya tua tapi ilmunya muda, ada yang umurnya muda wawasannya tua. Nah, orang itu macam-macam kayak gitu jiwanya. Ada orang raganya muda, jiwanya tua, ada yang sebaliknya. Begitu. Pak Joko Pitoya, assalamualaikum Kiai. Saya pikir perlu definisi istilah ulama. Ulama menurut saya adalah orang yang paham ilmu Allah dan bermanfaat bagi sesama manusia atau umat dan alam semesta. Padahal biologi, fisika, sosial juga ilmu Allah. Jadi ulama itu jangan orang yang ngerti ilmu agama saja. Enggak. Ulama kembalikan ke etimologinya. Secara umum lugawinya. Bahwa ulama itu adalah ilmuwan. Wan itu adalah banyak.
Ilmuwan banyak ilmunya, wartawan banyak wartanya, hartawan banyak hartanya, wisatawan sering wisatanya, dan seterusnya dan seterusnya. One. Jadi ulama itu ilmuwan. Nahdlatul ulama, kebangkitan para orang yang berilmu, kebangkitan ilmuwan. Lah, Kiai Haji Maduddin Utsman itu ilmuwan, bangkit, malah ditekan. Ya berarti bukan Nahdlatul Ulama itu namanya. Yang menekan itu kalau Muhammadiyah, kalau Al-Irsyadiyah itu nggak apa-apa. Ya, Nahdlatul Ulama wono apa ya? Aset organisasi yang bernilai tinggi kok malah dipendem ya. Malah dibungkam, itu bagaimana? Enggak Nahdlatul Ulama itu, Nahdlatul Juhala. Mohon maaf nih kasar ini, Nahdlatul Juhala. Kebangkitan orang-orang bodoh. Bukan Nahdlatul Ulama. Uang genre abad kedua kok malah tambah mundur. Seperti 100 tahun yang lalu, abad yang lalu. Nggih, begitu Pak Joko Widodo nggih. Berikutnya Pak Pamungkas mana Pak Kiai? Itu Ustadz Nuruddin perlu didebat karena membela Ba'alawi hanya taklid saja. Katanya para nakobah sudah ijma. Dia juga cocokologi hadis Sawadul Azam untuk masalah nasab ini. Ini loh, nggih Pak Pamungkas mana Mas Nuruddin atau Du Nuruddin itu coba dengan cari kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas al-Sudri wal Ikhlas, Tobaqat Sulaha'il Yaman. Pelajari itu dulu. Adakah tokoh-tokoh Ba'alawi yang dicatat dalam 5 kitab ini? Kalau nggak ada, berarti ya bukan. Kalau kitab internal Ba'alawi itu biasa, kecil dibesar-besarkan, nominal kecil dimaksimalkan. Sama seperti tadi, 13.000 yang meninggal di Masjidil Haram. Ini 31.700. Ini yang Al-Istizadah 30.000. Mana yang benar? Yang hadir pada acara Habib Ali Al-Habsyi 800 juta. Ya segitu, kebiasaan itu, kebiasaan. Jadi begitu, Dek Nuruddin, jenengan belajar lagi lah. Enak belajar itu enak. Nanti ketemu kok. Belajar lagi. Pesan saya belajar lagi. Jangan menyimpulkan dulu sebelum belajar. Buka-buka kitab dulu. Lalu setelah itu temukan kitab-kitab nasab. Mulai abad 2 sampai abad ke-10 Hijriah. Ketemu apa enggak gitu aja. Kalau ketemu, oke. Boleh jenengan katakan ijma. Ijma yang mana? Dulu itu seluruh ilmuwan dunia mengatakan bahwa pusat tata surya kita adalah bumi. Pusat tata surya bumi. Bahkan memaknai wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim itu. Coba kita diam di sini. Kita dikelilingi matahari. Matahari mulai tawaf mengelilingi bumi. Pagi, siang hari, sore hari, besok lagi, mengelilingi lagi. Berarti yang berputar mengelilingi bumi itu matahari. Gitu loh. Lah, limustaqorilah sesuai dengan garis edarnya sendiri. Nah, itu dulu. Akhirnya setelah itu ditemukan, bukan. Ternyata bumi ini yang bertawaf mengelilingi matahari, ketemunya 365 hari itu. Dulu bumi itu datar. Sekarang kompak bulat. Bagaimana kita nggak menerima? Memang faktanya begini. Dulu menembus dimensi langit itu sulitnya bukan main, berat sekali. Harus dengan meditasi kelas tinggi. Tapi sekarang mudah sekali. Dengan cara apa? Sudah ada internet yang bisa nembus melalui Starlink, melalui stasiun angkasa luar sana. Lalu kita bisa kemana-mana. Jenengan di Mesir bisa bicara dengan saya di sini langsung, halo, langsung tanpa delay. Siaran langsung sepak bola di China bisa kita lihat di Indonesia dalam waktu yang tanpa delay, langsung bisa. Ngaji kita langsung seperti ini bisa tanpa delay, ya kan, tanpa rekaman dulu. Bisa kan? Nah, hal-hal seperti ini namanya pemahaman ilmu terbaru, namanya kaul jadid. Imam Syafi'i pernah mengatakan yang tidak sesuai dengan kaul jadid pada waktu dikodimnya di Baghdad, dengannya di Mesir. Kiai Haji Maduddin Utsman juga begitu.
dulu pernah mengarang kitab dan mengatakan bahwa Ba'alawi itu durian Nabi, tetapi setelah melakukan penelitian yang panjang, akhirnya kaul jadidnya yang berfungsi batal. Saya nggak pernah. Kalau saya tetap sejak dulu itu saya sudah memegang datanya. Saya nggak yakin, nggak ainul yakin, nggak ilmu yakin, apalagi hakul yakin kalau Habib itu cucu Nabi, durian Nabi, itrah Nabi. Saya nggak percaya saya dulu, karena saya punya kitabnya sejak dulu, alhamdulillah. Gitu, begitu gitu. Pak Pamungkas Pramana. Jadi ijma itu akan gugur jika ditemukan data yang lebih akurat dan kuat. Sama seperti misalkan ada orang yang sudah kadung dihukum, sama seperti kasus apa yang kemarin itu, kasus Cirebon ya, dihukum ya. Ketika ditemukan data yang lebih akurat dan tepat dan kuat, maka ya harus dikeluarkan dan harus diganti rugi. Kadung dihukum 3 tahun nih, misalkan ya. Ya salahnya polisi ini. Kepingin naik pangkat langsung cepat-cepat. Begitu Pak Mas Pramana. Kang Brot. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Buat apa kita beradab terhadap orang-orang yang sudah menggembosi perjuangan dalam menjaga marwah leluhur bangsa dan ulama Nusantara? MA itu siapa? Kemudian Miftahul Ahyar. Sudah jelas-jelas tidak bijaksana belas kok. Kang Brot ini tegas nih. Tolong dengarkan nih. Pak MA. Mas Anom, Yai izin tanya, kenapa para Habib kalau jalan pakai tongkat, tapi kalau menari zabin lompat-lompat lincah sekali? Maaf keluar dari tema. Kalau jalan pakai tongkat itu supaya terlihat bijaksana dan sepuh ilmunya, seakan-akan seperti itu, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yakub. Bukan karena tidak bisa berjalan buta itu yang enggak, supaya terlihat. Rasulullah juga pernah menggunakan tongkat sebagai bentuk daripada kebijaksanaan. Sama seperti ketika khutbah Jumat. Nahdlatul Ulama biasanya di mimbar-mimbar itu sana tongkatnya. Nah, tongkatnya itu lebih mantap, itu ada pegangan. Kalau Pak Karno ya tongkat komando. Ya, tongkat Pak Karno itu ya. Kalau biasanya TNI ya, jangan tongkat komando ya. Supaya kelihatan, pokoknya orang dicekel loh. Misalkan saya kayak gini ya. Saya ngaji bersama seperti ini kok megang bolpen itu rasanya kan ya mantep gitu lah. Gitu lah. Kayak orang sudah tulis gitu lah. Ya supaya agak mantep. Pantas-pantasannya seperti itu gitu loh. Sama seperti itu. Jadi megang tongkat. Tapi kalau nari Zafin, nggawa tongkat piye lah, sandung-sandung. Ciri khas ya, di mana-mana ada Al-Yamani Jepara, Al-Yamani Bondowoso, situ Bondo Al-Yamani, tari-tari. Sering oke lah itu hak setiap warga negara, tapi jangan sampai dengan cara itu membodohi dan mengharamkan joget-joget dangdut yang sekedarnya pop, yang sekedarnya joget-joget gamelan, yang sekedarnya jangan. Itu namanya menghormati budaya. Saya sendiri tidak mau joget, tapi saya tidak mau mengharamkan joget pengikut soneta. Karena apa? Itu manusiawi. Orang seneng kok. Jangan melarang orang senang. Biarkan, yang penting sebagai pemuka agama, semisal Kiai Haji Maduddin Usman, ya jangan joget-joget. Saya nggak boleh joget-joget. Tapi kalau misalkan Gus Fuad Pleret joget-joget, nggak apa-apa. Beliau seorang musisi, nggak apa-apa. Tapi saya jangan. Secara umum, awam boleh. Tari Zafin itu sebenarnya boleh, asalkan jangan diyakini itu tarinya Rasulullah, dengan diyakini tari Islami, ya enggak. Orang budaya is budaya. Seni itu netral. Gitu. Jadi kalau tari Zafin itu menghina-hina, mereka bersuka-suka cita di atas penderitaan rakyat pribumi Indonesia, ya percuma. Percuma. Ini namanya penghinaan namanya. Penghinaan. Sampai coba lihat keluarga Nurul Mustafa. Anaknya almarhum Habib Hasan Assegaf. Ya. Habib Ali Uraidi itu kalau jenengan kan pengikutnya itu masih buta, ya. Dek siapa itu? Dek siapa yang ganteng? Maulad Dawilah aslinya tuh. Itu masih mendampingi kedua Habib muda itu. Tapi kalau pas dilepas topiannya, sorbannya, pakaian tertipu kita. Coba Habib itu lepas jubahnya, imamahnya, jadi biasa. Tapi kalau sudah mata begini, seperti dewa, nggak punya dosa. Oleh sebab itu manusia itu sama-sama, nggak boleh sombong dengan pakaiannya. Ajining diri sangka lati, ajining rogo sangka busono, itu benar, gitu. Tapi jangan berlebihan. Gitu. Ini kok nggak bisa banyak yang kita baca, gitu. Sudah mau di stop sama admin ya.
2 menit. Pak Masraf, assalamualaikum Pak Yai, pemecatan Kiai Bismillah PBNU bagi saya tidak ada pengaruhnya untuk memperjuangkan nasab Habib supaya rungkat. Siap. Oman Abdul, waalaikumsalam. Pasuruan hadir. Derek nyimak Yai, semoga Kiai Binaringan sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Matur suwun Imam Hambali, gaspol Pak Yai, Mang Kemidin Tuman. Tulisan panjenengan ribuan masih belum sempat saya bacakan. Semoga setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan 10 kali lipat untuk panjenengan dalam perjuangan ini. Jenengan turut andil dalam meramaikan ngaji bersama malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap mohon kritik dan sarannya. Jika ada keterangan saya yang kurang berkenan, ya abaikan saja. Masalah babi, hasil reinkarnasi, ada jasad yang tertahan, ada sukma rogo, sukmo jiwo, nyawa yang tertahan, itu coba dikaji secara ilmiah saja, jangan dimasukkan ke ranah agama, iktikadiyah jangan, tetapi coba jenengan seleksi lagi antara kenapa DNA manusia 99% identik ya dengan babi, kok ada ilmu namanya ilmu babi ngepet ya, manusia bisa guling-guling dari babi, ada kenapa kok manusia itu kok ada yang membunuh 1000 orang kok nggak dibalaskan di dunia ini, ada yang gimana kok bisa dibunuh. Nah, cerita-cerita tentang reinkarnasi, tentang mashu, tentang roj'ah itu apakah ada dalam Syiah, apakah ada dalam sunnah atau tidaknya. Kenapa orang-orang Syiah mengharamkan makan belut, ikan-ikannya tidak bersisik? Kenapa Rasulullah menghalalkan dob atau kadal gurun memakan dagingnya? Lah, keterangan-keterangan ini terus akan kita lanjut bersama dalam bahasannya. Nanti kita tetap tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kembali kepada materi bahwa kita tetap harus menjaga etika, tata krama, sopan santun dan kesabaran ketika mengingatkan kiai-kiai sepuh kita. Semoga dengan cara ini kiai sepuh yang ada di struktural PBNU, ya PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU memiliki kesadaran dan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi, jika ada yang kurang berkenan, abaikan saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.